Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riko Alfiansah dengan Tafsir Mistik. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pada episode ini kita akan kedatangan teman kita dari salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Mas Bagas. Ya, silakan memperkenalkan diri. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Zuri. Saya berasal dari Padang dan sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, kebetulan saya dan Mas Bagas ini satu prodi dan satu kelas ya. Kita dari awal ketemu perkuliahan kita udah sekelas dan banyak cerita, dan kebetulan saya dan Mas Bagas ini satu frekuensi, ada banyak kesamaan dari segi-segi ya, Banyak segi. iya, dari banyak segi ya. Terutama dari sisi hal-hal mistis itu pasti kita juga ya 11-12 kita bisa gimana ya, sama-sama merasakan gitu kan Mas Bagas. Jadi untuk episode hari ini khususnya kita datangkan Mas Bagas buat menceritakan pengalaman-pengalamannya tentang hal-hal mistis dari alam lain kayak gitu. Oke Mas Bagas. Oke. Mungkin pertama-tama saya mau nanya ini tentang awal mula Mas Bagas bisa ngelihat itu di umur berapa atau kelas berapa gitu? Kalau aku sih awal-awal bisa ngelihat itu paling umur 6 SD paling ya. Oh, kelas 6 SD berarti sekitar umur 7 tahun. Ya, 7 tahunan. 7 tahunan. Itu gimana awalnya kok bisa? Ya, awalnya itu kan almarhum bapak saya kan dirawat. Oh iya. Jadi kan ada tuh kasur rumah sakit, terus kasur untuk penunggu. Oh iya. Nah, di situ saya tidur sama mama saya, terus jam 3 pagi, itu tuh saya kayak ngelihat kayak ada cewek gitu di depan kamar mandi. Cewek gitu, rambut panjang, pakai baju putih kan. Terus saya dengan anak SD-nya gitu kan, polosnya ngomong, bajuku lebih bagus nih, bajuku lebih bagus daripada kamu tuh bajunya kok kayak gitu, gitu. Terus mama saya bangun tuh, ngapain? tidur. Ya, itu sih yang pengalaman pertama sih. Ya. Tapi mulai menyadari kalau kalau sebenarnya yang Mas Bagas lihat tuh bukan manusia kayak kita, itu mulai kapan? Kayak gitu tuh paling ya satu SMP-an lah. Satu SMP-an? Ya. Kayak udah sering ngelihat gitu kan, oh kok nggak kayak biasanya gitu loh.
Oh iya. Kayak bentuk-bentuknya nggak kayak biasanya. Iya. Aneh-aneh kan. Aneh-aneh. Terus itu yang saya tanyakan ke almarhum bapak saya. Oh gitu. Almarhum bapak bisa. Iya, bisa. Oh bisa gitu juga. Satu ya keluarga keturunan Oh gitu. Mas Bagas asli. Padang. Oh asli Padang. Berarti emang keturunan dari keluarga ya. Iya. Cuma dari bapak apa ibu juga? Dari bapak. Cuma dari bapak. Oh gitu. Berarti satu garis keturunan bapak itu bisa ya, kayak gitu ya. Iya. Oke. Awal mulanya bisa mempercayai kalau itu tuh emang benar-benar makhluk dari dimensi lain, dari dunia lain itu gimana dan pas kapan? Ya kalau itu aku dari guru agama yang pertama gitu. yang pertama guru bapak sendiri sih. Kan dia ceritain pengalaman dia yang kayak dia kayak ngobatin orang gitu. Kayak jangan ke situ, ada itu. Terus yang kedua dari guru agama yang bilang kita tuh nggak sendiri di dunia. Oh iya. Iya kan? Kita berdampingan kan? Kita berdampingan hidup sama yang makhluk yang lain. Iya, yang kasat mata. Iya. Yang tak kasat mata. Sempat ngerasa takut apa enggak? Bisa setelah menerima kenyataan kalau Mas Bagas bisa ngelihat barang-barang kayak gitu. Iya, sempat takut sih. Iya, namanya anak kecil kan waktu itu kan. Sempat takut. Ya terus bapak bilang kan, nggak usah takut. Soalnya kan gitu. kalau misalnya kita takut, dia makin berani sama kita. Iya. Ya, gitu. Semenjak saat itu ya mulailah berlatih, sholat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ini ya. Bisa ngatur lah. Bisa ngatur. Oke. Mas Bagas sendiri nganggap bisa ngelihat kayak gitu tuh sebagai kelebihan, kekurangan atau gimana? Kalau dibilang kelebihan, ya kelebihan. Soalnya kan orang lain belum tentu bisa. Ya kelemahannya ya kita ya kayak ngelihat dia terus gitu loh. Kayak beset gitu aja. Iya, kadang-kadang tuh tiba-tiba keluar. Kan kayak apa tuh iya. gitu. Emang nggak kaget sih tapi emang nggak takut sih tapi ngaget. Biasanya kayak gitu. Seringnya kayak sekelebat gitu. Set. Oh, itu dia gitu. Kalau menurut Mas Bagas sendiri itu mereka tuh menampakkan diri tuh buat ngapain sih sebenarnya? Kalau mereka menampakkan diri itu, kalau menurut aku ya, itu tuh kadang misalnya ada di tempat yang kosong, terus ada orang yang macam-macam. Oh gitu. Itu pertama. Yang kedua tuh mungkin mereka menunjukkan bahwa mereka tuh ada. Oh iya. Ini aku ada nih di sini. Menampakkan eksistensi. Ya. Aku ada di sini. Berarti ya secara tidak langsung mereka memberikan pesan. Kita harus berdampingan. Gitu. Nggak gitu. Kalian sendiri yang tinggal di sini. Kita ada duluan gitu. Gitu. Terus kalau pengalaman Mas Bagas yang yang awal tadi itu ya. Terus yang paling terakhir apa tuh? Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini ya. Itu sebelum almarhum wafat sih. Oh, sebelum almarhum. Ya. Jadi aku main HP di kamar, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, pintu tuh kebuka sendiri. Jadi kayak cetek, gerak. Oh, emang. Aku lagi main HP, langsung tuk gitu. Siapa nih yang buka? Kutanyalah ke papa. Pak, ada buka pintu nggak tadi? Bapakku masih nonton TV deh. Nonton TV. Lagi gini kan main HP nonton TV. Hah? Buka pintu? Nggak ada, orang papa aja di kamar aja dari tadi. Iya. Lah tuh siapa yang tadi? Ya itu sih yang paling hektik lah gitu. Itu aja sih. Sama apa lagi ya? Paling ya di pintu tuh kadang di pintu kamar tuh ada sering ngeliat hitam gede gitu. Oh gitu. Di pintu kamar. Iya. Enggak, kalau di tempat kalau di rumah tuh sering apa gimana? Kalau dibilang sering sih enggak. Soalnya kan aku di sana tuh udah ngomongnya tuh ya ngomong sendiri tapi mereka mungkin dengar ya. Oh iya. Aku di sini nggak ganggu kalian juga jangan ganggu saya gitu. Iya, kayak ngasih announce. Iya, announce gitu. Ini gitu. Saya di rumah di sini. Ya kalau kalian mau tinggal sama bareng-bareng nggak apa-apa, tapi gitu. jangan ganggu lah gitu. Iya.
memang kadang kalau malu kayak gitu harus dikasih tahu dulu Iya, sih. makanya. Sebelum mereka jahilin Melakukan kita. hal-hal yang nggak enak Iya. kan. Berarti Mas Bagas tuh kalau lagi apa ya, kalau pas diganggu kayak gitu tuh merasa apa ya, gak nyaman atau gimana, atau udah biasa aja? Ya, udah biasa aja sih. Udah biasa aja. Paling aku ngomongnya ngapain kayak gitu tuh, biasa aja lah paling Iya aku sih. gitu. Emang kalau kayak gitu ditakutin malah jadi ya. Iya, makanya kalau makin kita takut maka mereka pun makin jadi. Karena ya apa ya, kayak gitu mungkin ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Nah, kalau Mas Bagas pernah ketemu nggak sih sama yang jahat atau yang baik gitu kan, kelihatan dari raut atau sikapnya gitu? Kalau jahat sih aku nggak tahu jahat baiknya gimana, tapi Iya. aku sering ada kadang kala liatnya tuh ada yang hitam, ada yang bentuknya gimana, bau. Nah, kalau aku kebanyakan yang baik sih, yang putih-putih gitu. Oh gitu. Berarti kalau yang di rumah itu dominan apa? Campur. Campur. Kayaknya banyak banget ya rumahnya Mas Bagas tuh. Kayaknya Pelihara. Oh, pelihara. Kayak berarti kalau ya banyak kayak miske kayak gitu-gitu Ya, ada. Ada Di ya? pohon mangga dekat rumah. Oh iya. Ya kebetulan saya udah pernah main ke rumahnya Mas Bagas dan ya lumayan banyak. Lumayan banyak, apalagi pas waktu itu ya sebelah rumah ada yang lahiran punya anak yang itu. Iya, yang di depan mobil ya. Iya. Liatin itu. Kebetulan. Wah, itu kayak gimana ya? Ternyata mbaknya suka sama anak kecil. Karena ada lahiran waktu itu ya. Baru lahiran ya. Iya, kebetulan sering nginep di rumah Mas Bagas juga, terus tiba-tiba ada kayak gitu ya. Udah dianggap biasa sih kalau kita ya. Nggak kaget sih. Nggak kaget. Terus biasanya tuh menurut Mas Bagas nih, apa sih yang ngundang mereka buat apa ya? Buat berinteraksi. Ngedeket, itu apa biasanya? Kalau menurutku, pengalamanku ya, misalnya nih kita ke tempat yang baru, makin kita takut, itu mereka semakin padat energinya. Oh gitu. Karena mereka nyerap energi takut kita gitu loh. Iya sih. Kan mereka zat-zat yang membayang gitu kan. Nah, makin kita takut, mereka tuh makin padat. Itu yang buat mereka tuh, oh gini bentuknya. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh imajinasi kita. Oh, ini tempat angker nih. Oh, banyak nih bentukan Mr. P lah. Oh iya. Ya, oh bentukannya gitu, oh mukanya hancur. Miss K, oh gitu bentukannya. Nah, itu yang buat mereka tuh kayak, hello, ini gua yang kayak kalian takutin, inspirasi kalian gitu. Ya, memberi apa ya? Ngasih tahu eksistensi mereka di tempat situ ya. Sebenarnya itu tuh imajinasi kita yang jelek tentang tempat itu yang terrealisasikan mereka realisasikan. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman, for your information, itu sebenarnya mereka tuh bentuknya tuh sama, ya jin lah semuanya kan. Karena kita mempercayai suatu hal, terus kita percaya kalau itu tuh di sana ada Poci, di sana ada Mr. K, di sana ada Mr. G kayak gitu. Jadi nanti bentuk sendiri, keluar bentuknya kayak gitu. Biasanya gitu. Kalau sebenarnya nggak perlu nggak perlu terlalu dipikirin sih, biar mereka nggak let it go aja sih sebenarnya. Iya. Kalau Mas Bagas sendiri tuh ngerasa apa ya, kayak ngeliat-ngeliat barang kayak gitu tuh merasa tertantang nggak sih? Kan ada beberapa orang tuh yang kalau ngeliat gitu, wah nantangin nih, datengin kayak gitu. Apa? Kalau menurutku emang bagus digituin sih. Soalnya kan berarti kita berani. Nah, mereka tuh hilang kan energinya, kayak yang aku bilang tadi. Hilang energinya, makin kita kejar, makin hilang dia. Kalau aku sih ya, kalau lihat ya udah, nggak usah dikejar, nggak usah ditakut, ya udah aja gitu. Oh di situ, oh ya udah. Coba sekedar tahu gitu, udah dilewatin gitu ya. Paling kalau misalnya sama teman-teman,
hati-hati di sana, paling gituin aja. Gitu. Jadi kayak ngasih tahu ke teman-teman kalau di sana itu ada kayak gitu. Gitu. Ya jangan bengong lah intinya. Iya sih ya. Kadang kan kita, teman kita nih ngajak nih, ke situ yuk, lihat itu katanya angker. Pas sampai sana langsung ciut, langsung duk. Nah, nanti kosong pikirannya, ya masuk. Langsung gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau kita emang benar-benar kosong bisa langsung. Iya. Bisa kayak gitu ya. Sering juga sih nemuin kayak gitu karena wah dapat salam. Ya. Waalaikumsalam. Ada teman kita yang suka ngitungin kayak gitu. Ada teman kita ya. Ada teman kita yang suka ngitungin kayak gitu. Mungkin dari suara itu kita disuruh break dulu. Mungkin dari teman-teman yang nonton makin penasaran gimana cerita kelanjutannya dari Mas Bagas. Pasti dong. Kita rehat sejenak, nanti kita kembali lagi tetap di Tafsir Mistis. Setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur neraka dan coba ciptakan suami ruana. Kau pun berkelana di waktu dikukan darah lahir dan mati jadikan jagat fana mutlak jikalau Allah menafsir. Wahyu sang maha penakluk yang diramalkan jadi mustaqim, tunduk pada ragu para makhluk yang kadang benar lantaran musim.
serupa yang kita lawan. Dan kau mungkin juga bukan setan, tapi apa kabarnya anak apa yang tak pernah ganggu kehidupan kalian. Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya dan Mas Bagas. Di segmen pertama tadi udah ya sangat memancing atensi dari teman-teman karena ceritanya asik banget sih. Dari mulai perjalanan ini pertama ngeliat, terus apa aja yang dilihat itu mungkin dari teman-teman tuh masih bertanya-tanya, Mas. Kemarin soalnya kita tuh kayak mengumpulkan pertanyaan yang kayaknya teman-teman tuh banyak dipertanyakan ya. Dipertanyakan. Soalnya kan mereka yang nggak bisa ngelihat kayak Mas Bagas, kayak saya, kayak gitu, mereka tuh pasti bertanya-tanya yang dilihat tuh apa aja sih, kayak gitu. Gimana sih bentukannya? Gimana bentukannya, kayak gitu. Kayak kan gitu. Dan salah satu pertanyaannya tuh yang paling sering yang dipikirkan, mungkin nggak sampai ditanyakan karena aksesnya mungkin agak susah, itu tuh kayak Mas Bagas tuh udah pernah ketemu sama gimana ya, arwah atau perwujudan yang sama kayak orang yang dikenal, entah keluarga, teman atau tangga kayak gitu. Pernah apa belum sih, Mas? Pernah sih. Oh, pernah. Yang pertama tuh waktu kelas 2 SMP. Jadi kemarin waktu dulu itu tidur di rumah nenek. Gitu. Nah, nenek itu kan udah almarhum. Oh iya. Nah, jadi pas malam juga tuh jam 2. Oh iya. Jadi ada lorong gitu kan di rumah itu. Terus pintu tuh agak kebuka dikit. Jadi kayak sekelebat aku buka, kok bentukannya kayak nenekku. Oh gitu. Kayak bungkuk-bungkuknya. Tapi dia tuh putih. Gitu. Putih. Nah, terus dia lihat ke belakang tuh kayak mukanya tuh kayak ngeblur gitu kan. Karena mungkin nyawaku juga belum kekumpul kan karena tidur kan. Nah, dan juga di situ akunya belum padat kali lah energinya gitu. Makanya kayak lihat mukanya tuh kok ngeblur gitu. Tapi aku tahu itu tuh nenek. Oh gitu. Iya. Dari perawakannya ya? Iya, dari perawakannya dia jalan gimana. Terus yang kedua itu aku pengalamannya itu yang waktu H+1 almarhum ayahku. Gitu. Ya. Waktu dikuburin juga ngeliat. Oh gitu. Ya. Itu kalau waktu dikuburin lihatnya pas. Jadi ini liang lahat. Aku di sini, aku di tepi sebelah kiri bawah. Papaku di sini. Oh gitu. Ya. Itu jelas banget. Jelas banget. Wah, segini
Terus dia ngerasa kayak gimana ya, kayak dia tuh giniin aku. Oh gitu. Ini merinding kan aku. Oh iya. Dia giniin aku. Terus ya nggak tahu, kayak dingin aja gitu. Dingin aja, dan aku tahu itu tuh papa, tapi aku tuh kayak ya namanya ditinggal gitu kan, ya sedih lah. Tapi aku tahu di situ tuh ada almarhum. Gitu. Nah terus sehari setelah almarhum meninggal, ngeliat lagi di itu tuh kan aku dari Padang ke sini lagi tuh kan naik mobil. Iya. Terus di Purwakarta kan aku nginep di tempat kakak kan, di Purwakarta. Aku ngeliat lagi, kok kayak papa ya. Itu tuh jam aku ke toilet tuh jam 12. Kayak papa tuh emang persis perawakannya. Ngelihatnya di mana itu? Di ruang tamu pintu. Oh, di pintu. Di pintu keluar, arah keluar. Gitu. Kayak berdiri gitu kan. Ngeliatin sambil senyum. Emang ngeliat banget. Oh, ngeliat Pak. Wah. Terus aku ngomong, Papa, aku gituin. Dan dia nggak jawab, dia cuman gini, terus hilang gitu. Kalau mungkin kalau kayak Mas Bagas, terus kayak saya, kayak teman-teman yang bisa ngeliat itu, kalau tahu kayak gitu mungkin gimana ya, kayak oh aku ketemu ini lagi gitu. Tapi kalau yang belum biasa mungkin takut. Pasti takut kalau kayak gitu tuh. Apalagi baru pertama lihat kayak gitu, pasti kaget. Terus Mas Bagas ini berapa bersaudara? Aku bertiga, aku anak bungsu. Ke Jogja dari kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Yeah. Oh, berarti setelah masuk SMA baru ke sini gitu. Oh, gitu. Ya, aku ketiga kakakku juga ada keturunannya. Yang kakak pertama itu dia cuman bisa, dia ada kayak bisa ngurut itu, tapi bukan dia yang ngurut. Kayak ada datuk gitu, kayak gitu. Orang itu. Jadi dia tuh harus dibayar minimal 500 perak lah. Pokoknya dia harus dibayar. Oh gitu. Ya, kalau enggak dia yang sakit. Ya, dia gitu. Nah, terus kakak kedua ini dia yang paling, ya keturunan dari papaku tuh dia yang paling kuat lah. Paling ada semua gitu. Dia yang bisa nerawang, bisa ngobatin semua. Kalau aku pribadi cuman kayak ngelihat, denger, feeling nggak enak. Nah, kalau misalnya aku nggak cocok di tempat situ, aku mual. Oh gitu. Ya. Kayak tadi ya pas awal. Kayak tadi awal di sini aku juga gitu lah. Udah kalau kayak gitu tuh, kalau kita tuh udah biasa. Iya. Ke istilahnya tuh tabrakan energi. Iya, tapi kan teman-teman aku kita yang lain ini ya, ngapain gas? Kok mual-mual? Salah makan po. Ya mau dibilangin gimana? Iya. Soalnya kalau kayak gitu takutnya nanti ada yang nggak ada ya, yang malah percaya, yang lain gitu. takut juga kan. Soalnya mungkin beberapa dari teman-teman yang ikut syuting ini kali ini ada yang nggak percaya. Ya. Tapi it's okay, itu kayak ya pribadi lah ya. Pribadi masing-masing, nggak usah terlalu dipaksakan. Kalau percaya ya udah. Kalau nggak percaya ya udah. Gitu sih. Terus kalau Mas Bagas sendiri itu kan di rumah ada kan. Nah, berarti setiap tempat yang Mas datengin tuh hampir tiap tempat Mas ngeliat? Enggak juga. Kadang ada tempat dia tuh mungkin Mas ini misalnya kita berdua begini, terus kita ke suatu tempat, Mas Riko tuh tahu di situ tuh ada orang nih, ada rame, tapi aku nggak bisa lihat. Mungkin karena Mas Rikonya lebih kuat atau gimana, nggak tahu. Bisa jadi kayak gitu. Oh gitu. Berarti kayak apa ya? Kita sama manusia juga tubuhan energi. Nah, gitu ya. Nah, energinya Mas Riko tuh lebih gede lah dari aku gitu loh. Kan senior lah gitu. Senior. Oke. Emang senior sih.
Kebetulan ya Tuhan saya daripada Mas Bagas selisih berapa kita 3 tahun. 3 tahun, 3 4 tahun lah. ya. Gimana? Ya di atas lah, jauh Di lah atas, ilmunya. Ya nggak jauh. Lebih dulu. Lebih dulu. Senioritas. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang berpikir kalau kayak gitu tuh bisa apa ya, kontak fisik gak sih? Ada apa ya, rasain kayak sentuhan kayak antar kulit atau dipegang atau kena apa hal-hal fisik lainnya, itu gimana? Ya itu bisa sih, bisa terjadi. Soalnya kan bentrokan energi tadi, kan kadang ada yang kayak kita tadi merinding. Ya. Itu tuh energi mereka tuh mau ya deket kita lah. Oh gitu. Kalau yang narik-narik gitu tuh aku belum pernah. Belum pernah ngalamin dan belum pernah ngeliat langsung. Tapi kan kadang ada yang di internet tuh kan sampai kebalik-balik, dia aku tarik ke belakang. Iya sih. Ya kita nggak tahu ya, Nggak tahu bener sih, atau nggak enggak. bisa ini juga. Soalnya ada gimana ya? Mungkin kalau dari kamera tuh buat teman-teman informasi buat teman-teman, kalau dilihat dari kamera tuh belum pasti kelihatan. Iya. Soalnya ya barang elektronik gitu kan, terus kita nggak bisa nentuin seberapa tajamnya itu, mungkin kita cuma salah lihat atau gimana kan, jadi kita nggak bisa mutusin itu tuh sebenarnya iya apa bukan sih, sebenarnya itu bentuknya poci apa bukan, meski apa bukan, kayak gitu kita cukup susah buat nentuin, apalagi dengan kualitas video yang kurang atau Kurang lightingnya. Yes kayak gitu, apalagi kekurangan lainnya lah. Paling pengalamannya kalau misalnya lagi ngerekam gitu paling ngeblur, itu berarti ada dia itu. Ya kalau ada terus sama ada orbs gitu. Iya, itu sering sih. Warna biru atau apa putih ya, itu. nanti kalau teman-teman foto tuh kayak ada polkadotnya. itu. Nah, itu berarti mereka itu. Berarti mereka. bukan debu ya, bukan debu ya, itu mereka sebenarnya. Berarti Mas Bagas kan sering berapa kali sering berinteraksi sama mereka kan. Itu yang Mas Bagas rasain tuh gimana, tenaga terkuras atau malah biasa aja? Terkadang ada kayak ke suatu tempat itu yang emang bener-bener nguras. Terkadang ada yang enggak. Kayak kemarin aku disuruh, kan kakakku ada itulah kena masalah dikit kan. Nah aku nerawang ke sana. Nah itu terkuras banget. Iya sih, kalau kayak gitu pasti berat di kita juga kan. Terus kalau Mas Bagas tuh pernah bertemu arwah yang apa ya, kayak minta bantuan gitu nggak sih? Kan kalau lihat di YouTube tuh kayak gitu kan. Mungkin dari teman-teman juga penasaran kan, Mas Bagas tuh pernah ketemu gini nggak? Pernah gitu nggak? Itu mungkin gimana Mas Bagas? Kalau aku yang nemuin jasad-jasad gitu minta tolong, ya, itu badanku di sana nggak pernah sih. Oh nggak pernah. Paling cuman ngomong, ngasih tahu aja. Kayak lebih ke apa sih namanya tuh, buat kebaikan aja. Oh gitu. Kayak ngasih wejangan gitu. Wejangan. Jadi mereka tuh apa ya, merasa mungkin yang masih hidup tuh harus membenahi kayak gitu. Ya mereka pun banyak nilai kita tuh kan, kayak kita tuh kan selalu buat salah kan. Nah mereka tuh kayak berat di alam mereka gitu loh. Oh iya sih. Jadi kan mereka tuh sebenarnya minta tolong ke kita buat meringankan beban mereka. Yang misalnya almarhum, kayak kita dimintain kalau ada kalau ada salah minta maaf atau apa gitu, kalau ada utang dilunaskan gitu. Untuk meringankan aja. Mas Bagas boleh minum loh. Iya. Saya keringan tenggorokannya. Ngomongin terus kita. Kita kekeringan tenggorokannya. sorry. Oke bentar. Oke nih, lanjut lagi Mas Bagas. Oke. Mungkin kan
Kalau suka sesama manusia itu udah biasa. Iya, Udah iya, biasa normal. Nah, Mas Bagas juga punya pacar kan? Iya. Oke, Mas Riko juga punya kan? Iya, punya. Itu ada di situ. Di belakang. Halo Mbak. Oke, teman-teman mungkin banyak bertanya-tanya kan tentang Mas Bagas tuh pernah kayak apa ya, disukain dari sebangsa kayak jin kayak gitu-gitu nggak sih? Gitu. Sering. Kayak Sering. ternyata Mas Bagas sering. Kayaknya bisa buka kalau Buka ada yang ya. jomblo, ini kontak saya di bawah nanti. Kalau dalam manusia mungkin buka kos-kosan putri ya, tapi kalau kayak gini kos-kosan jin. Kos-kosannya beda. Ya. Yang mau butuh teman bisa. Oke, kalau kayak gitu tuh Mas Bagas taunya kalau mereka suka sama Mas Bagas mereka ngomong atau gimana? Kalau aku ngerasa sih. Oh, ngerasa. Nah, kadang bawa melati terus. Nah, itu tuh kadang oh, ini cewek nih. Nah, Oh, kadang aku lihat belakang itu tuh ya emang ada. Kadang kayak bentukannya tuh pernah aku sekali noni Belanda. Noni Belanda ya you know lah, bule kan. Nah, tapi aku nggak tahu dia ngikutnya dari mana. Ya aku bilang kita tuh nggak bisa bareng. Soalnya ya itu ku jelasin langsung gini. Oh ya dia pun paham. Tapi dia tuh ngomong sama aku, boleh nggak aku kapan-kapan main juga kemanapun kamu pergi. Ya nggak apa-apa, tapi jangan ganggu hidupnya aku gitu. Hidupmu di situ, hidupku di sini. Yeah. Boleh kita main-main kemana ngikut terserah. Tapi ya jangan ganggu aja. Iya sih, kalau kayak gitu kebanyakan dari pengalaman-pengalaman teman-teman, terus pengalaman-pengalaman yang udah saya dengar itu tuh kayak mereka tuh kalau udah suka nggak bisa dibilangin. Iya. Kayak harus benar-benar dipisahin gitu kan. Jadi bahkan bisa apa ya, nutup pintu Iya, jodoh gitu. nutup pintu jodoh. Itu- Kadang kan cewek ini suka terus tiba-tiba Iya. lari aja hilang, Iya, di ghosting. di ghosting. Kelewatan banget sih itu. Kelewatan banget kalau udah sampai kayak gitu tuh, soalnya udah ganggu kehidupan pribadi Iya. juga kan. Karena sebenarnya harusnya cuma hidup berdampingan tapi tidak boleh saling mengganggu kayak gitu sih. Makanya aku bilang sama dia yang tadi, hidupmu, hidupku aku. Ya untungnya bisa apa ya, bisa memahami. Kalau enggak Kalau yang bandel, aduh kan pernah ketemu yang bandel enggak? pernah sih. Itu pun dibantuin sama papaku. Oh gitu. Itu emang dia benar-benar nggak mau lepas. Terus emang dia tuh kan almarhum papa tuh bisa masukin ke badan dia yang arwahnya itu. Nah dia ngomong, aku tuh suka banget sama anak nih. Pokoknya dia tuh punya aku. Waduh. Nggak boleh yang lain punya. Dengan ya nggak tahu lah dia dari mana. Nah, Pokoknya aku suka dia punya aku. kayak gitu ya. Posesif banget ya. Posesif sih, cemburuan banget. Padahal belum jadian udah posesif. Aduh, nggak maaf lagi. Tapi kebanyakan yang ngikutin itu anak kecil sih. Anak kecil. Iya, kalau anak kecil emang kayak Iya namanya, ada abang-abang tuh, bang biasanya main emang yuk gitu. gitu. Biasanya emang gitu. Kalau anak kecil tuh kebanyakan gitu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah mereka pernah menawarkan bantuan kayak seperti melindungi Mas Bagas ataupun membalas orang yang berbuat jahat kepada Mas Bagas gitu enggak? Kalau misalnya menawarkan nggak pernah. Enggak pernah. Tapi kalau aku emang dititipkan dari kakek-kakek aku, ya kakek aku lah. Gitu. Jadi emang ada nenek di sini aku. Oh gitu. Makanya aku kadang tuh dibilang kayak cewek, emang kayak cewek. Kalau aku nggak ada kumis nih, Iya. kayak cewek aku. Iya. Mas Riko tahu sendiri tahu kan aku sendiri. tanpa kumis gimana? Mas Bagas tanpa kumis itu Langsir kan? apalagi kalau rambutnya dipanjangin. Makanya ya nenek itu yang selalu backup aku.
Yang kalau misalnya, oh aku nggak kuat, oh ya dia bilangin sama orang itu, orang-orang yang ini, yang itu. Oh itu. Jadi kayak ngasih tahu ya. Ya perisainya akulah. Ya perisainya kayak gitu. Oke, cukup ini ya. Kalau emang kayak apa ya, banyak orang yang ngasih nama tuh kayak gitu tuh pelindungin kita, pelindung kita kayak gitu. Tapi sebenarnya ya mereka tuh ya gitulah. Ya cuma apa ya, ngikut kita terus ngasih tahu gitu, bukan yang benar-benar proper ngelindungin kan. Cuma ya kadang ada juga bisikan di telingaku, jangan ke situ ya. Ya. Ada macam-macam situ tuh. Aku kadang gitu, kadang aware sendiri. Kadang ada aja yang ngomong, jangan ke situ. Suaranya tuh suara nenek. Jangan ke situ. Ya, ada apa gitu. Jangan ke situ. Nah, itu yang aku ngasih tahu ke orang lain. Jangan ke situ. Udah, ya janganlah pokoknya. Aku nggak mau bilang. Nggak mau bilang apa gitu. Mungkin yang dari saya sendiri, Mas Bagas tuh yang paling apa ya, yang pernah dilihat makhluk kayak gitu yang pernah dilihat, yang paling menakutkan atau yang gimana ya, paling gede atau paling menakutkan itu apa sih? Kalau menakutkan ada sih peliharaan aku sendiri di rumah Padang itu. Oh iya. Ya yang pernah aku ceritain. Jadi dia itu kayak kalau di Padang tuh namanya siampa. Siampa itu kayak monyet gede, hitam, kayak gorila atau Godzilla sih? Gorila ya. Gorila itu King Kong gede. Jadi dulu tuh dia kan rumahku tuh ada gang tuh, di ujung gang itu ada sungai. Nah jadi di situ tuh ada pohonnya tuh ditebang. Jadi di situ tuh mau buat lahan apa gitu. Nah dia numpang di rumahku. Gitu. Nah jadi setiap dia datang itu bau walang sangit. Oh, walang sangit. Nah, oke ya. Bau kan. Paham. Nah itu. Nah terus kemarin ada cerita lucu di rumah Padang itu. Jadi kan ada parabola tuh di atas atap. Parabola yang gede itu yang zaman-zaman dulu tuh yang gede. Iya, kalau teman-teman nggak tahu parabola itu yang buat nangkap sinyal. Nah, yang untuk nonton bola pakai TV kabel. Itu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh ke sebelah rumah. Wah. Terus ternyata dia tidur di sana dengan badan babon. Jatuh. Nekat ya. Yang busi lempengan pipa baja bengkok. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Sampai kayak gitu ya. Seberapa besarnya mungkin teman-teman bisa searching bentuknya kayak apa, segini seberapa itu bisa cari-cari di Google lah. Ya, gitu. bentuknya hampir-hampir mirip lah kayak gitu. Pasti kayak gitu sih. Oke Mas Bagas, sebelum ini udah jam 6 lebih 5 mau azan maghrib. Mungkin cukup dari kepo-keponya dari saya. Tapi nanti kalau teman-teman mau kepo-kepo lagi boleh ditulis aja di kolom komentar. Langsung mau nanya apa ke siapa atau ada saran buat bintang tamu selanjutnya siapa, biar kita juga bisa nerima nerima masukan dari teman-teman. Kita nggak akan tertutup. Nanti mungkin dari teman-teman mau Mas Bagas mau bahas Bagas lagi, bisa tak iniin, bisa kita kontak lagi. Bisa lah ngomong. Bisa ngomong lagi. Kalau misalnya mau diomongin sekarang bisa sampai besok-besok. Iya. Panjang banget, nggak ada habisnya. Seru soalnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Tafsir Mistis. Mungkin kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan Mas Bagas lagi atau dengan narasumber yang lain lagi. Tunggu aja nanti. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mendengar cerita yang mistis-mistis? Saksikan Tafsir Mistis hanya di Slendem TV setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB.
setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah